Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good day for 12 US A and B. Today we will discuss our topic about glycolysis, cyclus Krebs, and transport electron. Oke, di sini Sir juga berharap kamu sudah membaca PowerPoint yang sudah Sir kasih. Lalu nanti coba kamu sinkronkan dengan video mengenai glikolisis ini. Proses glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi proses pembuahan satu molekul glukosa menjadi dua asam terpat, di mana proses glikolisis ini terjadi di dalam sel, lebih tepatnya terjadi di sitoplasma. Reaksi senyawa glikolisis ini membutuhkan molekul glukosa, ya, di mana glukosa ini dengan bantuan enzim heksokinase dan mengikat fosfat dari ATP sehingga ATP-nya menjadi ADP akan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini dengan enzim fosfoglycoisomerase akan menghasilkan fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini dengan bantuan enzim fosfofruktokinase dan mengikat fosfat dari ATP sehingga ATP-nya membentuk ADP akan menghasilkan fruktosa 1,6-difosfat. Fruktosa 1,6-difosfat ini akan menghasilkan dua senyawa penting dengan bantuan enzim aldolase, yaitu dihidroksiaseton fosfat untuk senyawa yang pertamanya, dan yang kedua adalah gliseraldehid 3-fosfat. Di dalam suatu proses glikolisis yang dibutuhkan adalah senyawa gliseraldehid 3-fosfat, sehingga perlu ada enzim isomerase untuk reaksi bolak-baliknya sehingga ada hasil 2 gliseraldehid 3-fosfat. Dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase, ini akan mengikat fosfat dari luar, dan akan melepas hidrogen, di mana hidrogen ini akan ditangkap oleh 2NAD+, sehingga 2NAD+ ini menghasilkan 2NADH, akan menghasilkan senyawa 1,3-bifosfoglycerat. 1,3-bifosfoglycerat ini dengan bantuan enzim fosfoglycerokinase akan melepas fosfat yang ditangkap oleh 2 ADP sehingga menghasilkan 2 ATP, diperoleh hasil senyawa 3-fosfoglycerat. 3-fosfoglycerat ini dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase akan menghasilkan 2-fosfoglycerat. Kemudian dengan bantuan enzim enolase dan 2-fosfoglycerat ini akan melepas 2 senyawa H2O akan menghasilkan 2-fosfoenol pirufat. 2-fosfoenol pirufat ini dengan bantuan enzim pirufat kinase dan melepas fosfat yang ditangkap oleh ADP sehingga ADP akan menghasilkan ATP. Dan hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Baik, sekarang kita lihat nih hasil dari glikolisis ada apa aja. Ada pertama 2 asam pirufat, 2 ATP, lalu ada lagi 2 H2O, 2 ATP lagi, dan 2 NADH. Ingat di awal bahwa sudah membutuhkan 2 ATP, yaitu pada pembentukan fruktosa 1,6-bifosfat dan glukosa 6-fosfat, sehingga diperoleh hasil glikolisis yang meliputi 1, 2 asam pirufat, yang kedua 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Sebelum memasuki proses daur Krebs, pirufat, hasil dari glikolisis tadi akan dirubah menjadi asetil koenzim.
Terdapat 3 tahap untuk merubah asam pirufat tadi menjadi asetil koenzim A, ya. Nama prosesnya sendiri diketahui sebagai dekarboksilasi oksidatif, di mana proses yang pertama itu 2 molekul pirufat hasil glikolisis dari setiap 1 molekul glukosa akan melepaskan gugus karboksilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit kandungan energi dengan membebaskan molekul CO2. 2 atom karbon yang tersisa dari pirufat akan dioksidasi menjadi asam asetat. Selanjutnya, asam asetat akan mendapat transfer elektron yang terekstraksi menjadi NAD positif dan energi disimpan dalam bentuk NADH. Sehingga pada tahap yang ketiga, koenzim A, suatu senyawa yang mengandung sulfur berasal dari vitamin B, diikat oleh asam asetat dengan ikatan yang tidak stabil dan membentuk gugus asetil yang sangat reaktif. Hasil ini berupa asetil koenzim A yang siap memberikan asetatnya ke dalam daur Krebs untuk proses oksidasi yang lebih lanjut. Selama dekarboksilasi oksidatif, 1 molekul glukosa menghasilkan 2 NADH. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus ini merupakan siklus penyelesaian penguraian glukosa dengan cara mengoksidasi turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Ya, ini adalah gambaran bagaimana tahapan glikolisis dekarboksilasi oksidatif masuk dalam siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Baik, kita lihat tahapannya nih. Pertama adalah ada asetil-CoA dan ada oksaloasetat. Asetil-CoA ini akan menambahkan gugus asetil ke oksaloasetat sehingga akan menjadi sitrat. Kemudian sitrat mengubah isomernya dengan cara membuang dan menerima molekul H2O sehingga akan terbentuk isositrat. Isositrat dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH dan kemudian akan kehilangan molekul CO2 sehingga akan terbentuk alfa ketoglukarat. Pada alfa ketoglukarat ini pertama dia akan kehilangan molekul CO2 dan dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH. Kemudian molekul yang tersisa akan mengikat ke koenzim A sehingga terbentuk suksinil CoA. Suksinil CoA ini dengan bantuan fosfat yang akan menggantikan koenzim A kemudian ditransfer ke guanosin difosfat menjadi guanosin trifosfat. Perubahan kemudian ada siklus ini guanosin trifosfat jadi guanosin difosfat dengan melibatkan ADP menjadi ATP sehingga terbentuklah suatu senyawa yaitu suksinat. Nah, suksinat ini mentransfer 2H+ sehingga FAD menjadi FADH2 sehingga akan terbentuk fumarat. Kemudian fumarat ini dengan cara penambahan molekul H2O akan membentuk malat. Malat dengan cara direduksi NAD+ menjadi NADH membentuk oksaloasetat. Ini adalah tahapan mengenai siklus Krebs. Jadi kita bisa melihat bahwa hasil dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini meliputi yang pertama adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2.
Transport elektron. Transport elektron merupakan proses membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron dan H+. Transport elektron terjadi di kristal membran dalam mitokondria. Sekarang kita lihat bagian tahapan transport elektron. Ada 4 protein kompleks yang terlibat. 1, 2, 3, dan 4. Tahapan pertama adalah dari NADH. NADH akan melepas 2 elektron yang akan ditangkap oleh FMN. FMN ini adalah flavin mononukleotida, sehingga NADH akan jadi NAD+. Elektron pada FMN akan ditransfer ke FES atau protein besi sulfur. Selain itu ada FADH2 yang terlibat. Dia akan melepas 2 elektron sehingga menjadi FAD. Elektron akan ditangkap oleh FES dan ditransfer ke Ki. Ki di sini adalah ubiquinon. Kemudian secara berurutan, elektron akan ditransfer ke sitokrom B, FES, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, dan sitokrom A3. Sitokrom A3 ini akan mentransfer elektron yang berasal dari NADH atau FADH ke oksigen, sehingga oksigen akan berikatan dengan H+ akan membentuk H2O. Kita ketahui bahwa 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Bagaimana sih terbentuknya istilah seperti itu? Kita lihat dari komponen mitokondrianya dulu nih. Yang pertama adalah lapisan pertama ada ruang antar membran. Kemudian ada membran dalam mitokondria. Dan yang ketiga ada lapisan matriks mitokondria. Sama halnya ada 4 protein kompleks yang terlibat. 1, 2, 3, 4. Ada juga ubiquinon, sitokrom kompleks, dan ATP sintase. Tahap pertama adalah NADH menjadi NAD+, di mana dia akan memompa proton H+ ke ruang antar membran. Lalu ada juga FADH2 menjadi FAD pada protein yang kedua. Pemompaan proton H+ pada protein ketiga. Kemudian pada yang keempat ini ada pembentukan H2O dengan penggabungan H+ dan O2. Hidrogen yang terlepas pada ruang antar membran akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria, di mana H+ ini pada protein ATP sintase akan membantu dalam pembentukan ATP, di mana ADP dengan fosfat akan menjadi ATP. Kita lihat NADH berhasil mengumpat 3H+ dan FADH mengumpat 2H+, sehingga dapat disimpulkan 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP.